Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fata Zumala, NIM 1813304x276. Nah teman-teman, kali ini saya akan mereview jurnal ya. Next. Artikel yang akan saya review nih teman-teman. Nah, artikel ini dengan judul Analisis Kesulitan Peserta Didik kelas 3 dalam menyelesaikan masalah matematika dalam bentuk soal cerita berdasarkan teori Newman. Penulisnya yaitu adalah Nyami Rahayu Susanti dan Mary Setia Susan Bear. Nah, untuk nama jurnalnya, bagian atas ya, itu terdapat Jurnal Inovasi Penelitian. Sementara itu tahunnya 2020 dan halaman tidak termuat halaman di dalamnya. Di sini akan menjelaskan tentang latar belakang dari artikel ini. Nah, kesulitan belajar matematika sering kita jumpai di berbagai macam sekolah dasar, sekolah tinggi dan menengah dan sebagainya. Hampir tidak asing lagi bagi kita. Nah, hal ini tuh karena adanya kurangnya keterampilan peserta didik dalam memahami materi dan juga penguasaan level kognitif peserta didik yang masih kurang. Kemudian juga hal ini dipengaruhi dari rendahnya tingkat membaca peserta didik, kemudian juga adanya tingkat pemahaman peserta didik yang masih kurang sensitif, kemudian proses transformasi pengetahuan antara guru dengan peserta didik yang masih kurang optimal, dan juga keterampilan proses penyelesaian hingga pada tahap penulisan yang masih sangat diperhatikan ataupun masih kurang optimal. Nah, bagaimana sih caranya? Yaitu langkah yang akan diambil di sini berdasarkan teori Newman ada 5. Yang pertama yaitu adalah membaca, yang kedua memahami, yang ketiga yaitu transformasi pengetahuan, yang keempat adalah keterampilan proses, dan yang kelima yaitu adalah penulisan jawaban peserta didik. Dari artikel ini yaitu adalah untuk mendeskripsikan kesulitan belajar peserta didik dan faktor penyebab peserta didik mengalami kesulitan belajar itu pada kelas 3 sekolah dasar dalam menyelesaikan masalah matematika berbentuk soal cerita berdasarkan teori Newman. Sampel dari penelitian ini yaitu adalah siswa kelas 3 dengan kemampuan menengah hingga tinggi. Dalam metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kualitatif studi kasus dengan mendeskripsikan kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan teori Newman. Untuk subjek penelitian ini yaitu adalah 12 peserta didik kelas 3 dengan kemampuan menengah hingga tinggi ya. Kemudian metode yang digunakan yang pertama adalah observasi, yang kedua tes, dan yang ketiga adalah wawancara. Kemudian setelah itu data akan diolah menggunakan analisis data. Yang pertama reduksi data, yang kedua adalah penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini berdasarkan teori Newman yaitu kesulitan membaca sebanyak 31,25%. Kemudian kesulitan memahami yaitu 33,33%. Adapun juga kesulitan transformasi sebanyak 50%. Begitu pula dengan kesulitan keterampilan yaitu 50%. Dan yang terakhir adalah kesulitan penulisan jawaban sebanyak 70,66%. Yang terbanyak adalah kesulitan penulisan jawaban peserta didik. Kemudian juga faktor penyebabnya yaitu yang pertama karena peserta didik tidak lancar nih dalam membacanya. Kemudian yang kedua yaitu adalah peserta didik tidak mampu menuliskan hal yang diketahui dan juga yang ditanyakan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah peserta didik masih kesulitan dalam menentukan rumus yang akan digunakan, menggunakan cara apa. Kemudian juga yang terakhir adalah peserta didik tidak mampu menarik kesimpulan dari hasil akhir yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian ini terdapat 5 kesulitan yang dialami oleh peserta didik berdasarkan teori Newman. Seperti hal tersebut, kemudian juga ada pun faktor penyebabnya karena di sini peserta didik tidak menguasai nih kata kunci ketika dia membaca soal, karena kemudian juga tidak mau membaca simbol dengan baik, tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal karena mereka masih kebingungan untuk menuliskan itu. Kemudian juga pada tahap kesimpulan juga belum mampu menarik kesimpulan secara tepat hingga dapat mendapatkan hasil yang tepat juga. Dari artikel ini yang pertama yaitu adalah artikel ini tersusun secara sistematis dan berurutan ya, dari abstrak, kemudian ada pendahuluan, metode,
dan hasil hingga kesimpulan. Oke, lanjut lagi yang kedua yaitu adalah judul ini sangat menarik ya, karena terdapat variabel yang akan diteliti di dalamnya. Kemudian juga pada bagian abstrak mampu menggambarkan secara keseluruhan nih dari nanti pendahuluannya seperti apa hingga pada kesimpulan tarikan hasilnya. Kemudian juga kelebihan dari artikel ini yang terakhir yaitu adalah artikel ini adalah artikel yang menarik, di mana tidak banyak orang yang menguji artikel ini ataupun menjadikan subjek seperti itu, karena di sini menariknya adalah menggunakan teori Newman dan jarang sekali digunakan oleh kebanyakan orang, bahkan belum mengetahuinya. Ya, terdapat kekurangan dalam artikel ini. Yang pertama, artikel ini belum termuat halaman ya di atasnya. Biasanya di atas ke artikel ada tulisannya nih, volume berapa, nomor berapa, dan halaman berapa. Sementara di artikel ini belum termuat itu, hanya tercantum volume, nomor, dan juga tahunnya. Kemudian yang kedua, di dalam pendahuluan ini masih pada teori ataupun hasil penelitian relevan sebelumnya dan belum dijelaskan secara rinci hasil di lapangan tersebut. Kemudian juga terdapat kata tidak baku. Contoh saja kata keterampilan ditulis di situ keterampilan, jadinya E-nya hilang ya, langsung keterampilan. Kemudian terakhir, daftar pustaka alangkah baiknya itu berurutan ya dari A sampai Z, bukan berantakan. Untuk tahunnya sudah bagus, yaitu 10 tahun ke atas. Dan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.